Oke, untung diingetin. Kalau Zoom kan otomatis. Oke, jadi nah itu kurang lebih kayak gitu yang KP tadi. KP sama Edgefly. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Tuh, siapa tahu mentok judul di KP. Tuh. Oke, kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut ya. Eh, pengertian PPC, pay per click. Jadi pay per click merupakan salah satu internet marketing di mana pengiklan itu menggunakan website publisher, nah, untuk mengiklankan produk atau layanannya melalui iklan. Jadi makanya tadi saya bilang nanti ada publisher, ada si owner atau pengiklan. Itu. Oke, yang biasa download ya nanti ya kita. Oke, sementara pengiklan mendapatkan keuntungan dengan iklannya, jadi target kita kalau kita sebagai pengiklan, nah salah satunya ini ya berharapnya adalah iklannya kita itu misalnya banyak yang dikunjungin gitu kan, terus banyak yang tertarik dan banyak yang beli barang kita gitu. Nah, kalau sasaran atau keuntungannya si publisher adalah kalau ada orang yang ngeklik iklan kita, nah kita dapat duit gitu. Jadi ada dua sisi ya, satu sisi pengiklan, satu sisi publisher. Nah, makanya kalau kalian mau nyari duit online, nah kalau mau eh, kalian online tapi nggak punya produk misalnya, nah kalian ya jadi aja publisher gitu. Jadi kalian bikin web atau bikin blog. Nah, tujuannya apa? Misalnya, blog artikel tentang kesehatan misalnya. Nah, nanti tinggal masukin iklan kayak gitu. Nah, jadi eh, salah satunya sih AdSense. Kalau ada yang tahu AdSense, Google Ads. Nah, jadi di situ kalian bisa dapat duit lumayan. Dulu teman saya yang kemarin main Amazon, sebelum dia main Amazon, dia juga main Google Ads gitu. Cuman kalau dibandingin Google Ads dengan Amazon, itu lebih apa ya, dibilang profitable sih, kayaknya lebih profitable Amazon. Nah, tapi selain itu kalau Google Ads waktu itu apa ya, lebih lebih ketat lah gitu. Jadi untuk kontennya aja kan kalau kopas dikit ini melanggar copyright gitu-gitu bisa di disable gitu. Sementara Amazon kan aman-aman aja. Tuh. Oke. Nah, ini ada contoh PPC AdWords. Nah, Google nanti ada Google AdWords, ada Google AdSense. Jadi kalau kita sebagai pengiklan, kita yang masang iklan, itu ada namanya adalah PPC AdWords atau Google AdWords. Nah, ini ada contoh. Kalau kalian lagi searching di Google, nah yang paling gampang pas searching di Google, itu ada muncul, nah biasanya sih di atas kalau nggak di kanan. Nah, ini ada contoh lagi di bawahnya. Jadi eh, ini mirip sama yang SEO kemarin. Kalau kemarin yang AdWords-nya dicoret, kalau yang sekarang SEO-nya yang dicoret. Gitu. Nah, ini ada yang dibulet-buletin, ada tulisan iklan. Iklan, iklan, iklan bersponsor. Nah, kalau yang kalian klik yang bagian iklan, berarti nanti yang si punya web eh, bayar tuh ke Google gitu. Nah, kalau kalian jahat, misalnya kalian udah tahu nih websitenya, contoh nih yang ketiga giosinindo.co.id. Kalian udah tahu webnya tuh misalnya. Nah, kalian nyari di Google, terus kalian ngeklik, bukannya klik
webnya, kalian kliknya adalah klik iklannya. Nah, itu kalau mau jahat tuh. Jadi dia si yang punya web harusnya gratis, jadinya bayar gitu. Oke, ini ada yang mau ditanya nggak? Sampai sini ada yang mau ditanya? Udah apa, cukup jelas. Oke, cukup jelas ya. Nah, kalau misalnya ada contoh lagi, salah satu contoh PPC di situs lain. Nah, ini juga, ini Google AdSense. Jadi eh, Google AdSense ini dari kapanlagi.com. Nah, nggak tahu per hari ini iklannya masih layoutnya masih kayak gini apa enggak. Nanti dicek aja. Jadi kalau kalian Google AdSense, nah si kapanlagi.com ini dia adalah publisher yang tadi. Jadi dia istilahnya nih nyediain tempat buat iklan gitu. Nah, ketika orang misalnya lagi nyari nugget tuh Fiesta, nah dia ngeklik. Nah, saat kita ngeklik ya, saat pengunjung ngeklik iklan Fiesta Nugget ya. Oke, jadi ketika diklik si kapanlagi.com ini nanti dia dapat duit, dapat bayaran. Nah, sementara si pengiklan dia akan bayar gitu. Nah, si Google juga dapat duit karena iklan yang dibayarin si pengiklan itu dipotong dulu untuk biaya-biaya. Nah, sisanya akan dikasih ke publisher gitu. Nah, pinternya Google Ads adalah ketika kalian searching suatu produk atau barang, nah biasanya di iklannya nanti akan muncul yang kalian searching itu gitu. Nah, makanya nanti hati-hati kalau lagi nyari-nyari barang, takutnya nanti ketahuan sama Google. Oke, nah ini ada cara kerjanya. Jadi secara umum cara kerja PPC adalah sebagai berikut. Pertama, pengiklan membuat sebuah account, nah dan mendepositkan dananya ke pihak penengah. Jadi kalau tadi misalnya lewat Google ya berarti Google AdSense atau Google AdWords. Nah, sebenarnya banyak banyak brokernya. Jadi bukan cuman Google AdSense, ada kalau nggak salah text link ya, link info apa ya. Kayak ada banyak macamnya. Nah, jadi biasanya sih si pengiklan akan membuat sebuah akun dulu. Nah, kalau udah si pengiklan ini akan membuat iklan, nah bisa teks kecil atau gambar sesuai format yang mau dan disupport oleh brokernya tadi. Gitu. Terus pengiklan memberikan beberapa keyword sesuai dengan iklan. Nah, si pengiklan sendiri nanti bisa mengatur seberapa besar yang akan diberikan ketika seseorang mengklik iklan tersebut. Jadi di sini bisa pakai model budget. Misalnya, oh saya mau ngiklanin budget untuk keyword ini 1 juta gitu. Jadi ketika biayanya udah 1 juta pas, nah iklannya nanti nggak muncul gitu. Nah di sisi publisher, ketika ada pengunjung dengan keyword dan budget yang sesuai, maka iklan akan ditampilkan di situsnya. Jadi, nah budget di sini sih ada 2 tipe. Ada yang per kliknya itu juga si publisher bisa ngeset harganya. Jadi semakin budgetnya gede, jadi misalnya satu klik dihargain 10.000. Nah, ketika ada orang lain bikin iklan, nah dihargain satu klik 11.000.
Nah, maka iklan yang pertama yang dimunculin adalah yang budgetnya lebih gede dulu. Biasanya kayak gitu. Jadi kalau budgetnya lebih gede, dia lebih sering dimunculin, tapi bayarannya lebih gede gitu. Nah, kalau yang dipatok per satu klik ini berapa duit, nah nanti sisanya akan dikonversi kalau ada orang ngeklik, dikonversi dan dikasih ke publisher kalau ada orang ngeklik. Tuh. Nah, ini yang paling bawah, ketika user klik iklan, maka dia akan diarahkan ke situs pengiklan dan publisher akan dibayar. Nah, biasanya dikumpulin dulu recehannya tiap akhir bulan biasanya baru dibayar. Gitu. Oke, ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya untuk cara kerja PPC? Oke, lanjut ya. Oke, keuntungan PPC. Pertama, quick action. Oke, quick action. PPC dapat memberikan traffic yang besar, hasil yang cepat, dan branding yang lebih cepat dalam waktu singkat. Nah, cuman hati-hati. Oke, nanti ada pengertiannya. Jadi ini cukup hati-hati juga. Trafiknya mungkin besar, gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti conversionnya kecil, ini agak jelek juga, gitu. Tapi yang paling pasti adalah daripada dibanding dengan SEO kemarin, PPC bisa dibilang trafficnya lebih instan gitu. Jadi kalau SEO kemarin tergantung Google naikin ranking web kalian. Nah, kalau ini tanpa perlu kalian nunggu naikin ranking, itu udah bisa kelihatan hasilnya. Gitu. Oke, terus keuntungan yang kedua adalah investasi awal fleksibel. Jadi karena kita tadi tipenya adalah bayar hanya ketika seseorang ngeklik iklan. Jadi terus bisa setting budget juga, bisa budget sehari sekian atau budget maksimal sekian. Nah, investasinya jadinya lebih fleksibel. Terus pangsa pasar dapat mengetahui dengan mudah meski hanya usaha kecil atau global notice. Jadi tadi misalnya nih kalian punya toko bangunan misalnya nih. Nah, kalau kalian jualannya offline, ya berarti cuman sekitaran situ aja mungkin yang tahu gitu. Nah, kalau kalian jualin di online, terus kalian pakai model PPC ini, nah orang-orang bisa di luar sana, misalnya di daerah Jawa gitu-gitu kan. Nah, itu bisa tahu kalian jualan tadi barang-barang dari material atau toko bangunan tadi. Nah, eh, apa? Jadi nggak harus kalian punya toko gede gitu. Meski ya kalau tadi contoh toko bangunan sih mungkin bisa lebih gede ya. Kalau usaha kecil ya mungkin toko kelontong gitu. Oke. Nah, hasil instan, nah tadi mirip sama quick action. Jadi, jika dibandingkan dengan SEO, PPC dapat menghasilkan respon yang cepat jika iklan yang dimunculkan berkualitas dan budgetnya juga sesuai gitu, sesuai atau lebih besar. Ada yang mau ditanya? Mungkin keuntungan PPC lain ada, tapi belum nggak disebutin di sini. Istilah pada PPC. Jadi pertama ada ad group. Nah, kalau tadi kalian pernah ngedengar istilah keyword,
Nah, ad group adalah istilah dari koleksi keyword yang relevan dalam satu grup. Jadi keyword itu adalah kata kunci. Nah, ketika kalian googling, itu kan kalian ngetik kata kunci. Nah, kata kunci sendiri ada banyak istilahnya. Jadi ada yang istilahnya long tail, ada istilah keyword doang. Nah, dari long tail keyword tadi, nah biasanya akan dikelompokin ke dalam ad group. Nah, nanti biasanya ada tarifnya. Jadi tarif ini dalam artian tadi ketika publisher pasang iklan, nah biasanya sih dia dibayar sesuai dengan bayaran yang tadi. Jadi misalnya nih satu keyword, misalnya logam mulia, contoh ya, contoh keyword logam mulia. Nah, si AdWords atau Google Ads tadi dia akan tarifin misalnya satu klik untuk logam mulia itu misalnya 20.000. Nah, 20.000 itu berarti biasanya rata-rata pengiklan bayar satu klik itu adalah 20.000. Nah, nanti untuk publisher ada tarifnya lagi tuh jadi ada satu tabel. Nah, nanti di situ kelihatan ketika ada orang nyari logam mulia terus ngeklik iklan di web kita atau kita sebagai publisher itu nanti ada tulisan bayarannya berapa gitu. Jadi itu kalian bisa ancer-ancer kalau kalian mau bikin blog atau web dari awal atau dari nol gitu. Jadi mau bikin blog cuman bingung nih mau pakai topik apa. Nah, bisa cari tadi keyword di Google AdWords. Nah, nanti bisa lihat-lihat harga per kliknya di sana. Gitu. Terus ada ad network. Ini istilah kedua ada ad network. Adalah sebuah bisnis yang tugasnya sebagai perantara antara pengiklan dengan publisher, nah atau broker. Jadi ad network ini biasanya men-setup dan menginvestasikan sumber dayanya untuk server dan tracking software. Jadi modal si ad network ini cuman server sama tracking softwarenya gitu. Berbeda dengan publisher, kalau publisher modalnya adalah web atau blog gitu. Terus ada lagi istilah campaign. Nah, campaign ini adalah rangkaian project atau grup iklan yang relevan. Jadi ini biasanya istilah ini dipakai oleh pengiklan. Itu. Jadi ketika dia ngiklanin satu keyword dengan keyword lainnya, kalau misalnya relevan ya berarti bisa dijadiin grup iklan. Gitu. Oke, istilah pada PPC halaman pertama ada yang mau ditanya? Tidak Pak, cukup. Oke, ini ada Cukup 4 Pak. slide istilahnya. Iya Pak. Campaign. Terus nah ini ada lagi, ini istilah di halaman kedua ada lagi namanya CTA. CTA itu adalah call to action. Jadi istilah internet marketing untuk tindakan atau action yang diinginkan pada pengunjung situs web. Jadi contoh misalnya target kalian CTA-nya adalah pengunjung beli produk kalian. Nah, itu CTA-nya berarti sell gitu. Nah, jadi call to action kalian tentuin sebelum masang PPC ya tentuin dulu CTA-nya itu apa. Apakah cuman yang penting banyak view atau tadi sell atau penjualan. Nah, atau misalnya nih
seminar atau webinar kemarin. Ini kan lagi rame tuh. Nah, apakah banyak yang sign up dan lain-lain gitu. Terus istilah selanjutnya adalah CTR, bukan CTR game ya. Kalau yang tahu CTR ini nih, game yang Waduh, balap. Mas Madikot, Pak. Ya, jadi CTR di sini istilahnya adalah click through rate. Nah, jadi pengukuran seberapa banyak visitor yang mengklik iklan setelah melihatnya. Nah, kadang ditampilkan jumlah klik per 1000 impression. Jadi, eh, nah namanya juga rate. Jadi rate itu ya tadi seberapa, misalnya nih ada 1000 visitor yang datang ke web kita gitu, atau ke web publisher. Nah, dari 1000 pengunjung itu, berapa banyak yang ngeklik iklan gitu. Jadi kalau misalnya ada 100, ya berarti 100 per 1000 gitu. Jadi kalau 1000 per 1000 kan 1:1. Berarti kalau 100 per 1000, 1:10 gitu, atau 10%-nya. Gitu. Nah, kadang ditampilkan juga jumlah klik per 1000 impression. Nah, ini nanti ada lagi istilah apa? Istilah impression, ada CPM. Nah, oke, nanti kita lanjut dulu. Oke, kalau tadi adalah CTR, nah nanti mengerucut lagi ada namanya conversion. Jadi kalau tadi 1000 pengunjung berapa kali, dari 1000 pengunjung berapa orang yang ngeklik. Nah, conversion ini adalah aksi yang dilakukan setelah iklan diklik. Jadi, nah biasanya tergantung pada goal yang diinginkan, bisa berupa pembelian, registrasi situs, pengisian data pribadi, download, dan lain-lain. Nah, contoh dari tadi 1000 pengunjung yang ngeklik iklannya adalah 100. Nah, conversion adalah dari 100 orang yang ngeklik, dari 100 orang yang ngeklik, itu berapa banyak sih yang yang melakukan goal yang kita inginkan. Jadi contoh dari 100 orang, berapa banyak sih yang melakukan pembelian gitu, atau berapa banyak sih yang ngedownload software yang kita lagi promosiin misalnya gitu. Jadi conversion nanti dari hasil CTR tadi, dari hasil pengunjung yang ngeklik iklan, nah berapa banyak yang melakukan goal yang kita mau gitu. Oke, terus lanjut lagi. Nah, ini ada lagi istilah adalah geotargeting. Jadi geotargeting adalah istilah di mana iklan yang kita akan publish, nah akan disortir berdasarkan lokasi yang spesifik, berdasarkan yang mereka inginkan. Jadi misalnya nih, target kita karena kita punya produk buat ekspor, nah kita bisa targetin lokasi negara mana yang mau kita targetin gitu. Jadi misalnya, kayaknya orang Eropa lebih royal nih, lebih sering boros-boros dibanding orang Amerika misalnya. Ya udah targetin orang Eropa gitu. Nah, bahkan geotargeting ini sendiri kalau nggak salah bisa diterapin per region atau wilayah kalau nggak salah. Nah, terus selain itu kalian juga bisa setting jamnya kalau nggak salah. Jadi jangan sampai iklan kalian itu salah naruh jam. Jadi orang misalnya aktif ngelihat website atau browsing di jam pulang kerja, misalnya jam 5 sampai jam 8 malam. Nah, kalian targetin di jam itu gitu. Nah,
ketika orang ketika jamnya adalah jam 10 malam ke atas, nah biasanya kan orang udah pada tidur gitu. Jadi nggak akurat lah gitu. Nah, itu yang geo-targeting. Nah, istilah selanjutnya adalah impression. Nah, impression adalah suatu pengukuran di mana iklan ditampilkan, namun tidak ada yang ngeklik iklan yang iklan tadi gitu. Jadi iklan yang di mana iklan ditampilkan, namun tidak ada klik yang dilakukan. Oke, setiap iklan ditampilkan akan dihitung sebagai satu impression. Nah, nanti ada istilah namanya berapa banyak impression yang dihasilkan. Gitu. Kayak ada yang mau nanya dulu nggak nih dari dua istilah tadi, geotargeting, impression? Ada yang mau ditanya? Oke, lanjut ya. Oke, terus ada lagi istilah namanya keyword. Nah, yang tadi yang sering disebutin. Nah, keyword sendiri adalah istilah kata atau frasa yang diketik oleh user saat melakukan pencarian. Itu. Nah, terus ada lagi landing page. Landing ya ini NG-nya landing page adalah halaman web yang akan terbuka saat user melakukan klik iklan. Nah, di landing page ini biasanya disisipin keyword-keyword yang dicari oleh user. Gitu. Oke, kita next. Nah, istilah pada PPC yang halaman terakhir nih ada istilah namanya CPA, CPA, CPC atau CPC, terus CPM. Nah, CPA adalah cost per action, biaya yang dibayarkan pada setiap aksi atau action yang dilakukan. Bisa saat terjadi lead, sign up, penjualan, dan lain-lain. Nah, ini yang teman saya lagi kerjain sekarang nih, dia ngejar CPA ini. Jadi Desi ngejarnya kayaknya dari lead atau sign up gitu. Jadi biaya yang dibayarkannya itu ya biaya akan dibayarkan ketika terjadi sesuai yang si pengiklan mau gitu. Kalau si pengiklan maunya dia ngebayarnya adalah saat ada orang sign up atau ada orang beli. Nah, kalau nggak ada yang beli ya berarti nggak dibayar gitu. Oke, terus ada lagi CPC atau cost per click. Nah, itu adalah biaya yang digunakan setiap ada klik di iklan. Jadi ketika kalau kalian di sisi pengiklan berarti kalian bayar berapa setiap ada klik. Nah, kalau di sisi publisher kalian dapat berapa saat ada iklan diklik. Nah, kalau tadi ada CPA, ada CPC, nah ada lagi ini adalah CPM atau cost per mile. Nah, biaya yang dibayarkan setiap 1000 view dari iklan PPC. Jadi nggak harus nunggu ada orang beli atau ada orang sign up atau ada orang ngeklik iklan. Nah, ketika pengunjung datang doang, terus ada menampilkan 1000 impression, yang pertama tuh 1000 view, nah kalian tetap dibayar gitu. Atau kalau kalian pengiklan ya berarti kalian tetap bayar. Oke, ada yang mau ditanya? CPA, CPC, CPM. Pak, di CPA itu maksudnya lead itu bagaimana Pak ya? Oke, maksudnya lead. Jadi contoh lead itu sih lebih kayak mengarahkan sih sebenarnya. Jadi ketika ada orang ngeklik iklan itu kan bahasa kasarnya tadi ada landing page kan.
ketika ada orang ngeklik iklan, dia masuk ke landing page. Nah, saat di landing page ini, dia masuk ke halaman selanjutnya lagi nggak, gitu. Gitu. Jadi kadang kan kalau landing page itu ibaratnya, kalau ibarat katalog ya mungkin kayak katalog gitu. Jadi ketika dari katalog ini nanti misalnya dia akan menuju ke produk detailnya. Nah, itu kurang lebih lead-nya. Gitu. Thank you, Pak. Oke. Kalau kayak asuransi mah mungkin landing page pertama ya mungkin cuman pengenalan asuransi apa sih gitu kan. Ketika ada orang tertarik, nah ketika ada orang tertarik, terus dia janjian sama salesnya. Janjian sama salesnya itu misalnya tadi ketemuan kayak gitu-gitu. Nah itu lead juga tuh. Kayak gitu. Apa tuh? Stephen nanya tuh, Pak. Oke, Pak, kalau CPM itu contohnya kayak ads Instagram ya. Oke, CPM. Oke, sebenarnya sih kalau dari pengertian CPM sendiri atau cost per mile, contoh nih, kalau kalian sebagai publisher dulu ya. Oke, kalau kalian sebagai publisher, kalian punya pengunjung tiap harinya misalnya perharinya misalnya 2.000 pengunjung. Nah, dari 2.000 pengunjung ini dia datengin satu halaman doang atau datang ke beberapa halaman gitu. Nah, contoh dari 2.000 pengunjung, misalnya dia datang ke satu halaman, nah berarti otomatis dia jatuhnya adalah 2.000 impression. Yang tadi yang impression pertama nih. Nah, dari 2.000 impression ini kayak biasanya kalau per mile kan berarti 1.000 per 1.000 tuh. Nah, dari 2.000 pengunjung atau impression ini, nah nanti akan dibayarkan nominal atau poinnya adalah kalau 2.000 kan berarti 2 poin. Nah, 2 poin ini biayanya berapa sih? Gitu. Ada biayanya berapa per 2.000 poin. Per 2.000 view. Nah, kalau dibilang ini 2.000 impression. Nah, tapi kalau dijadiin CPM atau cost per mile, berarti dibagi 1.000, berarti dia dapat 2 poin. Gitu. Nah, kalau tadi di Instagram atau contoh lagi ada di YouTube. Nah, jadi biasanya sih dia tetap ada dua ini nih, ada dua kalau Instagram dan YouTube itu kan. Instagram kan Instastory-nya ya, bukan bukan yang muncul di timeline gitu. Jadi sebenarnya dia kayaknya ada dua ini, tetap ada dua, ada CPC, ada CPM. Jadi cost per klik, ada cost per klik sama ada cost per mile. Jadi contoh di YouTube misalnya nih, lagi enak-enak nonton tiba-tiba nongol iklan, ya kan. Nah, ketika iklannya itu dilihat atau ditonton, nah itu masuk ke cost per mile atau CPM. Nah, iklannya itu kalau di Instastory kan kalau nggak salah bisa diklik tuh di bawahnya. Nah, ketika diklik itu akan mengarahkan antara ke Instagram lagi atau ke website luar gitu. Nah, ketika itu diklik, berarti masuknya adalah ke CPC, cost per click gitu. Nah, jadi ya dua tadi. Kalau cost per click berarti ketika iklan yang di Instagram tadi diklik. Tuh. Oke, paham nggak sih itu, Stephen? Paham pasti Stephen.
Berarti kalau CPM itu lebih ke iklan yang berada di YouTube gitu Pak ya? Sebenarnya sih dibilang kayak iklan di YouTube enggak juga. Jadi contoh nih, kalau kalian tadi Google AdSense. Nah, Google AdSense ini itu kan kalau kalian punya blog, ada pengunjung datang nih, ada 1.000 orang datang. Nah, 1.000-1.000-nya itu kan belum tentu ngeklik iklan kalian. Gitu. Nah, sementara si tadi kan ada istilah ad network. Si ad network itu kan sementara dia tetap bayar untuk software trackingnya kan. Nah, makanya di situ setiap iklan yang dimunculin, nah itu tetap dihitung ke CPM gitu. Nah, cuman bayarannya nggak sebesar cost per click gitu. Oh, Paham nggak? lebih besar. Iya, lebih besar CPA berarti. Oke, Pak. Oke, jadi nih contoh di slide. Kalau di slide kan tadi contoh ada contoh web kapanlagi.com ya kan. Nah, kalau kalian contoh nih, kalian lagi baca artikel di kapanlagi.com. Nah, jarang kan tertarik sama iklan Google Ads-nya kan. Nah, biasanya udah baca aja gitu kan. Nggak merhatiin iklannya. Nah, ada 10.000 orang ngebaca tapi nggak ngeklik iklan misalnya. Nah, dari 10.000 impression tadi ya dikonversi kurang lebih misalnya dibagi 1.000 berarti kan ada 10 poin. Nah, 10 poin ini berapa sih CPM-nya gitu. Jadi kalau misalnya 10.000 view atau 10 poin tadi, oh misalnya satu poinnya dihargain 50.000 ya berarti nanti dapat 500.000 gitu. Ini kurang lebih doang ya contohnya. Iya Pak. Oke. Nah biasanya sih CPC atau cost per click yang paling mahal itu biasanya real estate, asuransi, sama emas atau logam mulia. Gitu. Jadi kalau kalian mau tadi nyari duit online, ya bikin topiknya itu tadi real estate berarti perumahan biasanya. Perumahan, asuransi, logam mulia biasanya. Itu satu CPI aja bisa sampai berapa ratus ribu gitu kalau nggak salah. Serius, makanya itu kan kalau temen saya dia kan main CPI yang paling atas ya, CPI cost per action. Itu kalau di Eropa ya, itu ada satu situs judi. Nah, ketika ada orang sign up, deposit terus main, itu kita dapat 20 euro kalau nggak salah. What? Hitung aja 20 euro berapa rupiah. Kalau 1 euro 17 ribuan ya. Taruh USD deh yang gampang. Jadi misalnya 20 USD. 1 USD misalnya sekarang 15.000. Berarti satu orang yang daftar ke website judi tadi, kita dapat 300.000. Gitu. Makanya saya sih nggak kaget. Itu 1 bulan kemarin, beberapa bulan terakhir ya yang pas lagi lockdown, teman saya kemarin ngirimin tuh screenshot penghasilan dia. Pokoknya berapa puluh ribu ya, 10 ribuan kalau nggak salah. Beberapa bulan itu dia dapat 10.000 dolar lebih. Jadi dapat 100 juta lebih. Dari CPA itu Pak. Iya. Astaga. Tuh. Ya cuman ya itu kemarin saya sempat cerita nggak, dia kan emang disable, dia kan emang nggak bisa jalan kan. Jadi ya udah kerjaannya online doang. Tuh. Jadi hasil online-nya dia itu dengan hasil kerja keras kita kerja di luaran masih lebih gede dia. Kalau nggak salah
ini kan 2020 nih. Itu kan dia udah main dari 2010 dan si CPA ini Oh. cost per action itu dia kalau nggak salah udah main dari 2017-2018. Nah, kemarin pas lagi cerita di awal tahun 2020, hasil CPA-nya dia di tahun 2019 itu kalau nggak salah dia udah beli rumah coupling, terus udah ngebangun. Terus kalau nggak salah dia beli kontrakan juga rasanya. Pokoknya dia ada 2 tempat aja dari hasil CPA-nya ini. Kayak gitu. Tapi dia sebagai publisher ya, bukan pengiklan. Gitu. Jadi modalnya apa ya? Tadi modalnya paling modal website. Kalau kalian mau di server sendiri ya berarti modal server atau modal hosting. Nah, lanjutnya ya itu gimana caranya orang biar ketika orang udah masuk ke iklan CPI kalian, gimana caranya orang biar lead sign up gitu kan. Nah, kalau mau yang gampang ya gimana caranya biar orang ngedownload software. Nah, itu ada tuh. Jadi si CPI ini ada lagi adalah download software. Yang di dan lain-lain itu ada satu contoh download software. Jadi ketika ada orang ngedownload software, kalian dibayar. Gitu. Nah, makanya ya tadi itu gila-gilaan teman-teman saya itu. Kalau download CPI yang dibayar untuk download kalau nggak salah adalah download movie atau daftar movie tuh kayak apa HBO gitu-gitulah kurang lebih. Terus kalau download biasanya download buku atau PDF. Nah, biasanya sih pas mau daftar ditanyain kartu kredit dulu atau bayar member bulanan. Makanya kita kalau nge-referin itu kita dibayar. Gitu. Kemarin saya dikasih Pak, udah iya kenapa? saya nanya Pak, soalnya kan saya pernah lihat tuh di grup Pak, dia kayak bagiin tutorial kayak coding atau bagaimana gitu. Dia diarahin ke web. Nah, itu dia minta email sama nomor telepon gitu tuh masuk sign up atau enggak Pak? Iya, masuk sign up. Oh, itu termasuk sign Jadi up apa ya? jadi ketika kalian daftar atau sign up, nah data kalian kan diambil sama perusahaan pengiklan tuh. Nah, jadi ketika si pengiklan itu dapat data kalian, nah si publisher kan dibayar gitu kan. Nah, nanti sisanya ya terserah si perusahaan atau si pengiklan mau dipakai buat apa tuh gitu. Apakah dipakai buat newsletter, apakah dipakai buat sales, promosi lah gitu maksudnya. Itu makanya tadi dibilang oh dia ngasih cuma-cuma buat kalian download codingan gitu kan. Nah, padahal dia dapat duit dari sign up itu. Gitu. Nah, Baik, Pak. dibilang curang ya nggak curang sih. Iya kan dia Win-win ini solution ya Pak ya. Saya win-win dia ngasih solution. mau Tapi sangat iya. sebenarnya sih yang dirugikan ya user atau kita yang download karena kan data kita diambil Iya. gitu. Iya. Tidak. Ya ya tadi kalian sebagai publisher, oh itu kemarin sih saya dikasih script sama teman Iya, saya Pak. tadi. Ya cuman ya itu di waktu online saya dibanding dengan waktu online teman saya itu ya kan lebih banyak dia gitu. Kalau saya online paling buat ngerjain web atau blog itu kan paling cuma sejam misalnya. Nah kalau dia kan full time dari pagi Wow. sampai malam. Set. Iya kalau kita kan misalnya kayak kita kerja 8 jam di kantor. Ya dia kan 8 jam Oh, iya. di depan laptop atau komputer gitu. Oke, kita next ya. Iya, Pak.
Oke. Ini ada gambaran PPC-nya. Jadi pertama dari gambar paling kiri dulu nih. Jadi ketika ada orang nyari atau searching di browser gitu kan. Nah, itu adalah muncul istilah namanya keyword. Nah, keywordnya ini nanti akan dikelompokin ke dalam ad group. Jadi contoh tadi misalnya kita nyari genset yang di contoh slide paling awal tuh genset biogas. Nah, genset biogas, harga genset biogas, terus misalnya ada lagi di mana jual genset biogas. Nah, itu akan dikelompokin ke dalam ad group misalnya genset biogas gitu. Nah, dari keyword ini setelah dikelompokin ke dalam ad group, nah si pengiklan dia akan ngebuat campaign atau apa ya istilahnya project iklan. Nah, sesuai dengan grup iklannya tadi, grup ads-nya. Nah, nanti akan ditaruh atau ditempatin ke ad network. Nah, ad networknya itu apa gitu. Nah, contoh tadi kan ada Google AdSense, ada Google AdWords. Sebenarnya banyak untuk ad network Indonesia ada, cuman saya lupa namanya karena udah lama nggak ini. Kalau nggak salah ada klik saja atau apa ya gitu. Ada kalau nggak salah, yang pasti Indonesia ada. Nah, dari si ad network ini nanti dia kan pasti nggak cuma punya satu publisher. Jadi dia akan nyebar ke publisher-publishernya dia yang sesuai dengan campaign atau keyword yang si pengiklan setting tadi. Nah, terus dia akan nyesuaiin juga dengan geotargetingnya. Jadi geotargeting itu ada si pengiklan yang ngeset. Nah, si publisher dan geotargetingnya ini nanti dia akan menghasilkan tadi ada CPC, CPC, cost per click, ada CPA, cost per action, sama CPM atau cost per mile. Nah, si publisher ini web atau blognya ketika ada pengunjung datang, nah nanti ada istilah namanya CTR. Tadi CTR adalah click through rate. Jadi dari 1000 pengunjung berapa banyak yang ngeklik iklan kita. Nah, biasanya adalah dalam bentuk persentase. Nah, jadi semakin besar rasio atau CTR-nya ini, berarti istilah kasarnya ini publisher atau yang punya web atau blog itu sukses lah kalau CTR-nya ini besar biasanya. Nah, kenapa kayak gitu? Nah, biasanya rata-rata CTR paling tinggi, click through rate paling tinggi itu adalah 7%. Biasanya ya. Jadi ketika ada 100 orang pengunjung, nah biasanya yang ngeklik iklan paling 7 orang biasanya. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan CTR itu dalam satu hari bisa lebih dari 20% gitu. Nah, dari CTR tadi misalnya dari kalau 7% berarti 7 orang yang ngeklik dari 100 orang. Nah, dari 7 orang ini kan diarahin ke landing page. Nah, dia diarahin ke landing page. Nah, sebenarnya di landing page ini nanti ada juga istilah CTR. Nah, dari landing page ini ada nggak sih yang masuk conversion gitu? Ada nggak sih dari 7 orang ini misalnya, target kita si pengunjung beli barang nih. Nah, ada nggak sih dari 7 orang itu ngebeli barang? Nah, masuk ke conversion atau conversion rate-nya gitu. Nah, kalau ada, nah seberapa banyak
baru dia masuk istilah gold gitu. Goalnya sendiri bisa sales, bisa sign up, bisa data submit, bisa download, subscribe, dan lain-lain. Nah, ini gambarannya. Kalau gambaran keseluruhan baik dari kita pengiklan maupun kita sebagai publisher. Oke, ada yang mau ditanya gambarannya? Oke, ada yang mau ditanya? Cukup jelas? Oke, ini ada gambaran kayak ini. Oke, ini gambarannya. Terus, nah, ini ada beberapa tips kalau kalian pengen bikin PPC ads atau kalau kalian pengen bikin iklan gitu. Oke, nah, secara apa ya? Kalau dibilang secara garis besar, dia ini sebenarnya dibikin lingkaran atau buletan. Jadi bukan satu arah panah. Udah selesai, ya udah nggak balik lagi gitu. Tapi kalau ini dia meskipun dia udah selesai, maka dia harus balik lagi ke atas gitu. Jadi yang pertama dia lakukan adalah research. Ini dari kanan sini, research. Dia research dulu. eh, jadi kalau kayak tadi apa? Oh, target kaliannya itu apa gitu kan. Terus kalian bikin apa gitu. Nah, kalian pertama pasti research dulu gitu. Nah, setelah kalian research, baru eh, masuk ke tahapan yang lebih detail. Itu nanti ada namanya adalah keyword research. Jadi, contoh, oh kalian pengen bikin produk atau pengen bikin web tentang diet misalnya. Nah, setelah kalian riset si dietnya tadi, nah kalian riset lagi mendalam melalui keyword research. Jadi tentang diet ini yang paling banyak dicari keywordnya apa sih gitu. Nah, keyword research ya tadi ada banyak macamnya. Ada lagi nanti long tail, cari long tail keywordnya kalau bahasa kasarnya gitu. Jadi dari keyword research tadi apa berapa banyak kata kunci yang dicari, keyword yang dicari. Nah, dari keyword yang tadi biayanya berapa gitu. Nah, terus kalau untuk long tail keyword sendiri biayanya berapa. Nah, terus jangan lupa saingannya gitu. Jadi nanti di Google atau search engine saingannya berapa banyak sih gitu. Jadi kalau saingannya ada berjuta-juta lebih, ya berarti kan makin sulit saingannya gitu. Nah, kalau udah, baru kalian build PPC advertise-nya gitu. Build PPC advertise, bikin iklannya, apa, tadi formatnya teks kah, gambar kah, gitu. Nah, terus lanjutin ke landing page-nya. Jadi harusnya sih cocok ya antara iklan dengan landing page. Kalau nggak cocok ya berarti orang nanti aneh. Iklannya adalah promosi gratis kuota internet berapa MB atau berapa giga. Nah, tapi di landing page-nya cuma home page. Nah, itu kan aneh tuh. Nggak nggak seolah-olah nggak ada follow up gitu. Nah, dari iklan terus landing page nanti di tracking berapa banyak yang ngelihat, berapa banyak yang ngeklik, terus di measure. Nah, terus reporting. Setelah di track measure report baru optimize advertise-nya. Jadi di optimizing iklannya gitu. Oke, ada yang mau tanya? Oke, research. Ini yang tadi yang pertama research atau research market. Nah,
Pertama ya tadi research the market. Berapa banyak sih orang yang menggunakan produk atau service dari seller is selling. Jadi dari produk yang kalian mau jual atau service yang mau dipakai berapa banyak sih gitu. Terus berapa banyak orang yang menggunakan uh, various parallel produk. Jadi berapa banyak sih yang menggunakan parallel produk. Nah, misalnya nih orang pakai sikat gigi close up, dia pakai odolnya close up juga apa enggak gitu misalnya. Nah, berapa banyak yang pakai gitu. Terus what is the budget for the ads? Nah, berapa sih biayanya untuk iklannya? Terus what does the user want? Apa yang user mau? Sama motivasinya juga, motivation. Terus kenapa user pengen produk atau service tersebut gitu. Kalau nggak ada alasannya ya berarti barang atau produknya nggak ini gitu, nggak lah apa ya, nggak layak jual lah kali mungkin gitu. Terus what words are going to resonate with each group of keyword. Jadi ada berapa banyak kata yang bisa diambil dari grup keyword. Jadi ini tadi istilahnya adalah long tail keywordnya. Gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Research market. Lanjut, ada lagi keyword research. Kalau tadi adalah marketnya, kalau ini adalah keyword atau kata kunci pencarian. Oke, which are the product research by the user in the seller's business domain. Nah, jadi kita bisa juga ngambil kata kunci atau keyword dari saingan kita atau dari bisnis domain lainnya gitu. Bisa juga dari domain kita. Nah, mana sih produk yang dicari oleh user gitu. Nah, nanti tinggal dicari long tail keyword tadi. Terus who are looking for the product similar. Jadi siapa sih yang nyari produk sejenis gitu. Nah, terus what is the cost to bid for PPC. Jadi kalau tadi adalah kita nyari keyword berdasarkan dari domain yang udah ada atau dari saingan-saingan kita. Nah, terus kita nyari apa keyword yang relevan itu berapa besar biayanya. Nah, terus apa sih what keyword the competing advertiser are using. Jadi apa namanya keyword kan sebenarnya nggak cuman 1-2 tapi bisa diturunin gitu. Nah, jadi tadi adalah dari bisnis domain, dari seller, nah terus bisa juga dari advertiser lain gitu. Nah, biasanya ad network itu akan nyediain tools untuk keyword research gitu. Makanya kalau Google dulu ada namanya Google AdWords Tools, Google Keyword Tools ya GKT. Kalau dulu namanya GKT, Google Keyword Tools. Kalau sekarang kayaknya kalau nggak salah namanya Google Planner gitu. Nah, nanti bisa kalian ketik, bisa dicari. Oke. Terus kalau keyword research-nya udah dicari-cari keyword research-nya, nah lanjut build pay per click ads-nya. Jadi bikin PPC-nya plus bikin landing page-nya gitu. Nah, biasanya sih harusnya nyambung antara iklan dengan landing page. Terus kalau udah ya ini tadi track NISU report. Jadi setelah iklannya di set, landing page-nya di set, berapa banyak sih impression atau iklannya muncul gitu.
Terus berapa banyak sih CTR atau click through rates-nya? Oke, terus response rate. How often people respond to what website offer? Ya ini mirip kayak tadi conversion. Jadi dari impression nanti lari ke CTR atau click through rates, nanti lari lagi ke respon rate. Oke, terus kalau udah nanti optimize. Jadi dari data yang kalian cari, nah dari data yang kalian dapat itu kalian improvisasi apa yang kurang. Jadi misalnya, oh kalau CTR-nya kurang nih, ya berarti nanti gimana caranya bikin landing page yang CTR-nya tinggi gitu. Terus, nah ini ada lagi remove non-working words, image, link, and move on. Jadi contoh dari iklan yang kalian bikin, oh ternyata nggak ada yang ngeklik iklannya karena gambarnya jelek misalnya, atau gambarnya nggak cocok. Nah itu kalian bisa hapus gitu. Oke, ada yang mau ditanya? Sampai sini ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Ini yang lain kemana ini? Tahu nih apa? Ya, saya sih cuman menunaikan kewajiban mengajar. Apa? Jadi sisanya ya terserah. Saya sih berharapnya yang apa? Dari tahun-tahun sebelumnya setiap kali saya ngajar digital marketing itu apa ya? Ini kan sebenarnya nanti kalau kalian pelajarin tanpa kalian kerja pun istilahnya kalian bisa gitu. Kalau digital marketing ini kayak tadi contohnya ya teman saya kan apa ya disable terus nggak punya kerjaan gitu kan. Dia aja bisa beli rumah sendiri loh gitu hasil dari jerih payahnya dia gitu. Isi terus apa ya dia dibilang lulusan juga lulusan kayaknya cuma SMK kayaknya kalau nggak salah. Nah kemarin karena disable terus kayaknya dia jarang ya apa ya kurang minum kali ya. Belum lama kemarin dia operasi ginjal, batu ginjal gitu. Nah jadi ya ini di luar ini ya. Ini sih nanti bisa masuk technopreneur, entrepreneur, jiwa usaha kalian lah gitu. Kalau yang pertemuan kemarin SEO, nah jasa SEO itu sendiri itu beragam variasi. Nanti kalian coba aja googling gitu. Biasanya sih mulai dari yang paling murah itu 1 juta dan biasanya dibayarnya per bulan. Jarang ada orang yang nawarin jasa SEO sekali pakai gitu. Karena kalau istilahnya sekali pakai, misalnya nih kemarin genset biogas. Nah, kalau sekali pakai biasanya ya kalau dia udah naik ranking 1 terus ditinggal biasanya turun lagi rankingnya gitu. Makanya biasanya ditawarinnya adalah per bulan. Jadi banyak apa ya variasi harga jasa SEO itu. Ada yang 3 juta sebulan, ada yang 5 juta sebulan. Nah bayangin, terus kerjanya juga kalian nggak harus tergantung sih ya. Kalau biasanya sih nggak harus di kantor mereka biasanya gitu ya. Jadi bayangin kalau satu perusahaan ngebayar kalian 5 juta, nah terus ada 2 perusahaan atau lebih, ya bisa dihitung gitu. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ada yang mau ditanya? Tidak, Pak.
Ada apa? Nggak Yang ada. lain mungkin. Saya coba bentar, saya lihat itu dulu apa. Oke, bentar ya. Ini saya lagi buka Google Keyword Planner tadi. Itu setting. Oke. Dia nge-delay. Oke, bentar. Oke. Jangan pakai Microsoft Edge ya. Masih lemot ternyata. Lemot, Pak. Sekarang masuk Google Planner ternyata harus bikin itu dulu. Harus bikin akun Google AdWords-nya. Oke, bentar ya.
Iya, sekarang harus itu. Oke, nah ini ada satu lagi tools namanya Semrush ya. Oke, dia nggak ada pricingnya. Oke, saya coba. Ini satu dari ini ya, tools yang tadi saya bilang. Mana ya, mindahin screen. Oke, muncul nggak Google Chrome? Muncul Pak, lagi ngeload. Oke, muncul ya yang Google Chrome. Nah, ini ada Semrush ada. Oke, ini yang terbaru kan Xiaomi Mi 10 contoh. Nah, kalian bisa lihat tuh ada KD, ada CPC. Nah, KD itu adalah keyword difficult. Seberapa sulit sih gitu kan target keyword kalian. Kayaknya makin 100% berarti makin susah. Nah, ini ada lagi CPC yang tadi CPC, cost per click. Nah, ini tadi contoh. Ini dalam dolar tuh ya. Average price in USD. Nah, contoh tuh Xiaomi Mi Note 10 price. Nah, CPC-nya gede tuh. 184 dolar. Itu. Nah, result atau hasil dari Mi Note 10 price itu ada 88,2 M juta ya. Website atau blog di search engine. Nah, jadi saingannya lumayan gitu. Nah, tapi kalau kalian bisa nampil atau bisa gimana caranya biar dapetin pengunjung ini, ya terus bisa dapetin iklan sekali klik ini, ya minimal kalian satu kali klik mungkin bisa dapat $1 lebih lah kali harusnya ya, gitu. Nah kan nanti lari lagi sebenarnya nggak, kan tadi ada SEO, ada Google AdWords. Nah nanti kan ada lagi sosial media gitu. Kemarin saya sebenarnya ditanyain untuk jadi pembicara webinar yang tanggal 24 tuh, kalau ada yang tahu gitu. 24 kalau nggak salah kan. Nah, cuman saking mepetnya waktunya, jadi nggak saya iakan tuh. Nah ini contoh satu lagi lah ya, tips for hair grow. Nggak tahu muncul apa enggak, ini trial sih. Nah ini ada tips for hair grow, murah ya. Oke, kalau hair grow-nya aja kita lihat. Oke, sama ya, mahalan handphone tadi. Itu asuransi. Nah, ini asuransi tuh rata-rata satu CPC-nya gede, apalagi care asuransi mobil. Satu klik itu bisa $63. Nah, saingannya 2,2 billion. Nah, terlalu banyak saingan ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu apa enggak? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sampai sini?
Tidak, Pak. Tidak, Pak. Enggak dong. Enggak ya. Oke, cukup jelas. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, pertemuan depan email marketing. Oke, pakai Microsoft Teams aja ya, berarti nggak keputus-putus dan nggak keburu-buru juga. Iya, Kalau Pak. kemarin kan pakai Zoom 40 menit keputus, 40 menit keputus. Gitu. Oke, oh iya, ke Microsoft Teams itu ya kayaknya include di kuota belajar. Jadi kalian kalau yang dapat kuota belajar dari operator atau nanti ini yang dari pemerintah itu kan ada kuota belajar. Nah itu nanti Microsoft Teams kepotong dari situ juga kalau nggak salah. Gitu. Oke, jadi ya berharap aja sih cepet-cepet turun tuh kuota. Gitu. Ya, makanya kan kemarin buru-buru rubah itu kan. Ya, cuman nggak tahu deh itu validasinya gimana. Soalnya kemarin banyak yang mental, padahal datanya benar. Gitu. Jadi infonya sih saat kalian registrasi nomor handphone itu kan biasanya ada nama lengkap, tanggal lahir, registrasi ke operator, nama lengkap, tanggal lahir, nomor KTP atau nomor kartu mahasiswa atau kartu siswa gitu kan. Nah, katanya sih infonya dicocokin ke situ juga dari data yang dari kita nih, data dari kampus, data dari sekolah. Kita kan dikasih ke PD Dikti gitu kan. Nah, dari Dikti infonya sih dicocokin ke operatornya si kita punya. Gitu. Kalau beda masuk ini nggak salah-salah. Katanya sih mental. Ya. Makanya biasanya kan kalau alay atau kalau kalau yang terima jadi di counter. Nah, kalau terima jadi di counter kan kadang dimasukin data asal-asalan kan. Gitu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanya hari ini berarti cukup sekian. Terima kasih. Oh ya, recording ini dari pertemuan yang pertama itu videonya ada, cuman saya belum upload ke Google Drive. Nah, nanti akan saya upload, terus linknya nanti saya akan copy ke e-learning. Nanti saya tempel di pertemuan. Tuh. Baik, Pak. Oke, kalau nggak ada yang nanya, hari ini cukup sekian. Terima kasih. Nggak ada tugas ya, tugas minggu lalu. Iya, Pak. Nanti kalau ada yang mau tanya di grup WA aja, gitu. Jadi siapa tahu ada yang karena begini ada yang berminat mau mendalami. Oke, kalau nggak ada yang ditanya, berarti ini saya end meeting ya. Baik, Pak. Oke, stop recording dulu, baru end meeting. Oke, minggu depan kita lanjut lagi. Nanti di Microsoft Teams aja ya. Oke. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya. Thank you, Kak. Saya stop ya. Yo. Iya. Iya, Kak.